Masih di edisi Euro 2024 dan kali ini akan dibahas tentang prediksi atau tim-tim nasional yang sudah lolos ke fase knockout di round 16 bersama gue Dev Refli dan ada partner gue di sini, Bang DJ. Gimana, Halo, Bang? Dev. Kita ada yang berbeda nih, Bang DJ. Apa itu? Tukeran tempat. biar nggak bosen ya. Biar nggak bosen. Angle sisinya mana gitu ya. Iya. Oke, Bang DJ, melanjutkan dari episode sebelumnya, kita kan udah ngebahas putaran ketiga dari fase grup ya. Ya, di fase ketiga. Siapa aja yang udah dipastikan lolos dan siapa aja nih yang masih kemungkinan lolos atau enggaknya, yaitu ya yang di peringkat-peringkat 3 lah gitu. Nah, tadi udah sempat disinggung juga kemarin udah sempat disinggung juga di episode sebelumnya. Kalau misalkan yang seru nih di round 16 ini, gue ngeliatnya kayak Liga Champions kemarin justru. Di bagian kiri itu tim-tim yang diunggulkan, tim-tim yang diunggulkan, tim-tim yang ketemu gitu. Ini yang udah ketahuan nih ada Spanyol, ada Jerman, sama ada Portugal. Sama Prancis. Mungkin next ada Prancis, ini mungkin belum diupdate karena gue belum dapat update-nya. Update yang paling baru dong. Kayaknya belum ada update. Masuk ke ininya, website UEFA-nya. Iya. Oke. Ya, nah gue ngeliatnya di sini agak kayaknya akan nggak seimbang nih antara bagian kanan sama bagian kiri gitu. Kalau gue pribadi ngeliatnya karena tim-tim yang unggulan nih ya akan habis sebelum final gitu. Nah kalau lu, ya maksud gue kan itu buat gue jadi kelihatan kurang seru aja. Nah kalau lu gimana ngeliatnya? Siapa tahu punya pandangan. Ya, gue menghargai pandangan lu ya. Tapi sebenarnya gini, lu kalau udah masuk ke 16 besar, itu kan karena ketika undian, ya kan ada pot A, pot B, pot C sampai pot D gitu ya. Dan tim-tim yang punya koefisien bagus, punya sejarah bagus, punya pengalaman di Piala Eropa sebelumnya juga dengan prestasi yang baik, dianggap sebagai tim unggulan. Sebenarnya kan memang waktu terundi mereka di grup A sampai grup F, ya sebenarnya sudah terbaca, ya kan. Kalau lo tadi ngelihat bagan anggaplah sebelah kiri gitu ya, atau bagian atas yang isinya sudah ada Spanyol, Jerman, Portugal dan Perancis tadi dulu. Khusus untuk Perancis itu kan kepleset karena dia posisinya runner up. Dia lolos ke 16 besar karena posisi runner up. Kan juara grupnya Austria. Austria dibawa bareng Inggris dan Italia. Kalau lo mau ngeliat unggulan kan, di grup A kan unggulannya Jerman. Dia lolos dengan juara grup. B Spanyol, lolos dengan juara grup. C Inggris, lolos dengan juara grup. Ya kan? Cuma di grup D kan Austria. Portugal unggulan grup F, lolos sebagai juara grup. Iya kan? Tinggal grup E aja nih, kita ngomong pas sekarang belum jelas kan E, tapi unggulannya kan Belgia. Kalau Belgia menang lawan partai terakhir lawan Ukraina, kemudian antara Rumania atau Slovakia. Tidak berakhir untuk kemenangan Slovakia, Belgia kan jadi juara grup. Unggulan juga, ya ke bawah, ya kan. Jadi sebenarnya ya mungkin karena gini Dev ya, satu kita punya tim unggulan juga, ya kan. Ya kalau ngelihat bagannya kan Spanyol kemungkinan akan ketemu Jerman di perempat final. Tapi kan sebelum mereka main kan kalau dipikirin mereka sebagai juara grup A, ya udah pasti ketemunya kurang lebih di situ. Ya agak melesetnya mungkin Perancis lah, karena Perancis runner up. Kalau Perancis jadi juara grup, dia kemungkinan kan ketemu Belgia di perempat final. Ininya ya. Kalau juara grup kan ya. Kalau juara grup, itu pun kalau Belgia juara grup. Juara grup juga. Inggris kan juara grup, mau kata dia cuma nyetak 2 gol mainnya koplak-koplakan kayak gitu. Mainnya tarkam. Iya, juara grup. Dan ketemunya memang Italia atau Swiss kan. Swiss dan Italia ini kan akan membuka di perempat final ya nanti. Ya kalau ketemu, tapi Swiss dan Italia kan akan membuka laga 16 besar di Berlin untuk pertandingan. Jadi kalau gue bilang sih ya kelihatannya seperti itu karena sejarah ya. Mungkin mereka juga punya pernah juara dan lain-lain. Ya, tapi kalau udah masuk 16 besar mau unggulan mau segala macam ya ini udah fase gugur. Udah fase gugur ya, siapapun yang kalah ya udah pulang gitu. Iya, betul. Dan gue pikir tuh juara grup tuh akan dipasang di pot yang misalkan juara grup A di kiri, juara grup di B di pot kanan,
gitu-gitu. Gue pikir gitu, tapi kan setelah lu menjelaskan kan, oh Iya, ternyata kayak jadi gitu. kalau Dan bikin undian itu kan Dev, pertama dia udah bikin bagannya dulu. Akan seperti apa babak gugur sampai nanti final. Lalu kemudian sebelum diundi grup, mereka kan bikin pot-potnya. Iya. Ya kan? Iya. Ya gitulah semua. Jadi sebenarnya udah bisa ketebak, bukan udah bisa ketebak, lu bisa memprediksi kira-kira seperti apa. Walaupun bisa jadi prediksinya meleset Iya, gitu kan. Masih ngebahas tentang prediksi nih Bang DJ, dan menuju ke round 16 juga. Dan karena prediksi ya kan, kalau di episode sebelumnya kita ngebahas review sama kemungkinan yang akan terjadi di round 16 nih. Nah, gue pengen lanjut sedikit ke dua grup sisa nih, yaitu grupnya Belgia sama grupnya Portugal. Ya. Ini gue agak sedikit tricky nih ngelihat grupnya Belgia nih, karena semua tim sama-sama memiliki 3 poin di situ. Iya. Kalau gimana ya? Kalau peringkat 3 dari grup itu udah pasti lolos atau kemungkinan lolos atau enggak? Nanti kalau di grupnya Belgia itu. Kalau di grupnya Belgia ya, kan sekarang mereka udah punya poin 3. Waktu kita ngobrol ini kan sebenarnya Belanda udah pasti lolos nilai 4. Iya. Ya kan? Slovenia udah pasti lolos. Oke. Walaupun poinnya 3, tapi selisih golnya Selisih dia golnya kan gede. lebih bagus dari Hungaria yang sekarang poinnya 3. Poinnya 3. Makanya mereka udah lolos. Yang masih nunggu Hungaria. Dia udah poin 3, tapi kan selisih golnya minus kalau nggak salah ya. Dia kalah 1-3 sama Swiss, kalah 2-0 sama Jerman 1-5, kemudian menang cuma 1-0 lawan Skotlandia. Jadi 2-5. Jadi akan nunggu. Yang jelas sih menurut gua di grup E ini kayaknya kemungkinan besar peringkat ketiganya akan lolos. Kemungkinan besar ya. Ya memang nanti ada hitung-hitungan selisih gol. Kalau nggak skala sekarang kan kalau selisih gol yang paling tinggi kan Rumania. Iya. Menang 3 gol, kalah 2 gol. Karena ya emang kan? yang peringkat satunya sekarang nih lagi Rumania kan Iya, yang di atas nih. memasuki matchday ketiga kan Rumania. Rumania kan, Belgia, baru Slovakia, Terakhir Ukraina. Karena Ukraina cuma menang selisih 2-1 kan menangnya. Oh iya. Tapi kalahnya 3-0. Sementara kalau di grup F, Portugal udah juara grup. Turki sama Ceko itu laganya akan sangat seru tuh. Nanti ya? Ya kita ngobrol ini nanti malam akan main kan. Dan Georgia juga masih punya peluang. Gitu kan. Nah, jadi laga di grup F ini yang akan menentukan Hungaria bisa lolos apa enggak. Kalau Ceko sama Georgia gagal meraih kemenangan, artinya mereka atau kalah bahkan, kalau mereka kalah, kalau mereka kalah itu ya mereka akan tersingkir. Kalau seri juga poinnya cuma 2, Hungaria 3. Oke, tapi ini kayaknya gue pengen kasih disclaimer dulu sedikit, Bang DJ. Kayaknya nih kan kita syuting nanti malam kan akan berlaga nih si grup E sama grup F ya. Nah, gue pengen ngebahas di sini sedikit di grup F itu Turki. Banyak banget di orang-orang di luar sana yang mengunggulkan atau menjagokan atau banyak yang bilang Turki itu dengan pemain-pemain mudanya akan lebih bersinar di Euro kali ini gitu. Dan kalau gue melihatnya kayaknya masih sulit gitu, karena mungkin bisa gue bilang pengalaman atau jam terbang Turki di ajang Eropa ini masih cukup minim gitu, sehingga ya gue bisa kesimpulan kalau Turki ini jadi overrated gitu. Setuju nggak sama ya, itu? gue respect lah pendapat lo ya, tapi menurut gue nggak juga. Tapi ya menganggap mereka sebagai kekuatannya ini ya belum tentu. Buktinya mereka dihabisi oleh Portugal 3-0. Iya. Tapi yang jelas tim besutannya Vincenzo Montella ini ya menurut gua punya masa depan yang cukup baik. Hakan Çalhanoğlu kan ya dia membawa lah mental juara ke teman-temannya. Kalau mereka bisa lolos ya kan ke 16 besar itu udah menurut gue dengan mereka yang waktu edisi 2021 jadi pesakitan, kalau nggak salah malah tim paling buruk di Piala Eropa 2020 yang digelar tahun 2021, tim paling buncit lah gitu kan, kalah terus. Lolos ke 16 besar ini udah pencapaian yang luar biasa. Pemainnya muda-muda. Iya itu ya dia. Kan? Iya itu dia. Jam terbang dong nambah. Iya kan, jam terbang. Nah, tinggal nanti kalau lolos ke 16 besar apakah kalau dia seri dia runner up.
ya kan? Dia runner up. Kalau dia kalah, dia masih bisa lolos asal selisih golnya nggak. Kan Asal selisih dia gol dia kalahnya sekarang kan, nggak dia kan gede-gede menang lawan Georgia kan, 3-1 ya. Hmm. Kemudian kalah 3-0, 3-4 Sama kan. Portugal. Kalah sama Portugal Iya. 3-4. Kalau dia nanti malam misalnya atau lawan Ceko dia tidak kalah lebih dari 3 gol, atau tidak kalah 3 gol, mereka kan selisih golnya lebih bagus dari Hungaria, masih bisa lolos mereka ke 16 besar. Oke. Gitu. Jadi kalau ngomongin Turki sih itu ya sebenarnya. Ya masih panjang lah masa depannya. Iya Ya sih. mungkin tim ini bisa bertahan cukup lama dan disiapkan juga untuk nanti buat putaran final Piala Dunia ya kalau bisa lolos ke Piala Dunia 2026. Oke, berarti ini bisa dibilang ya sebagian besar dari fase grup ini sudah berhasil mengamankan posisinya di fase knockout ya, Bang DJ ya. Ya kan sebenarnya kalau fase knockout ya tinggal cari 2 lagi untuk peringkat ketiga. Berapa sih yang lolos dari peringkat ketiga, Bang DJ? 4 Sorry. kan. 4 ya? Kan 4 6 grup juara sama runner up lolos sudah 12 berarti. Oh iya, Terus ditambah 16 4 ya. besar tinggal 4. Yang udah lolos dari peringkat ketiga kan Belanda dan Slovenia. Belanda. Iya, Belanda kan udah pasti lolos. Tinggal nyari slot aja mereka ketemu siapa. Oke. Apakah mereka ketemu Belgia? Misalnya Belgia jadi juara grup atau mereka ketemu Inggris. Kan kalau dilihat tuh Inggris kan bertemu dengan peringkat ketiga grup D. Peringkat ketiga grup D atau E atau F. Nah, iya kan? Iya. Sementara juara grup E akan ketemu peringkat ketiga. Peringkat ketiga grup A, C atau D. Nah, C udah pasti Slovenia bisa ada di situ. Iya. Tapi Slovenia kan bisa diundi di atas, bisa ketemu dengan Spanyol atau iya kan? Iya, betul. Ini seperti itu bracketnya. Gila. Dan kalau lo ngelihat di bagian sini, lo udah bisa mematok atau memprediksi Siapa yang ini? atau ya siapa yang at least semifinal lah. Ya, At least semifinal lah. Dev, ini 16 besar. Iya. Satu ya, gue bukan ahli nunjuk. Dan gue penikmat pecinta sepak bola. Iya, oke. Kalau kita ngomongin di atas kertas, Iya. terus ngeliatin atau berkaca kepada cara main mereka di babak penyisian grup, ya perempat final, sekarang gue tanya nih ya, laga pembuka Swiss lawan Italia, lu menangin siapa coba? Menurut lu siapa yang akan lolos? Ini Swiss mainnya bagus, Iya, mereka bagus. bisa hampir menang lawan Jerman. iya. Italia ya punya mental semangat juang. Nah, artinya gue mau ngomong di babak 16 besar, sekali lagi kesalahan sedikit tuh membuyarkan mimpi. Dan semua pasti akan serius di babak 16 besar. Oke. Tapi kalau berkaca dengan yang tadi gue bilang fase grup, ya kita punya dong harapan. Misalnya Spanyol ketemu Jerman di perempat final. Gue nggak pengen sih sebenarnya. Ya kan mereka udah pasti kan mereka udah juara grup dan terundinya gitu, mau nggak mau. Iya, mau ya nggak kan? mau. Kalau Jerman kemarin kalah ketemu Italia justru di per-8 Iya sih, final. iya Jerman sih. sama Italia punya pengalaman nggak bagus-bagus amat loh. Kalau Iya kan? ketemu di fase knockout gitu ya. Iya, jadi ya Inggris yang koplak ya bisa jadi di 16 karena gini, di babak 16 besar lu cukup menang 1-0, 1-0, 1-0, ya yang penting menang. Itu dia Iya dia kan? yang gue bilang di awal waktu sama Mas DP itu ya jangan-jangan Inggris sama bahkan sama Prancis bahkan sama Italia nih. Maksudnya ya lo nggak butuh menang gede, ya lo nggak butuh bermain bagus juga, yang penting lo at least dapat 1-0 ntar tahu-tahu Iya, semifinal. karena ini kan turnamen, Iya butuh sih, endurance betul. dan segala macam. Betul. Tapi ya tetap aja kalau lu cuma menang 1-0 terus golnya bunuh diri lawan, ya kan nggak bener-bener, ya menurut gua ya nggak gitu juga menangnya gitu kan. Iya. Lu bikin chances, lu bikin kesempatan mencetak gol lebih banyak, itu artinya lu punya peluang untuk menang lebih besar. Menurut gua sih seperti itu ya. Iya, dan makanya kan jadi ngelihatnya tim-tim yang kayak Inggris, yang kayak Prancis, jadi ngelihatnya Iya. apa iya nih bakal melaju lebih jauh, tapi Kalau- pada nyatanya jauh-jauh juga gitu, Mas. Iya, makanya Mas kalau Vijay. lu tanya prediksi lu sampai kita nggak bisa sampai semifinal lah, terlalu cepat. Tapi kalau mau ngomongin perempat final, ya harapannya Spanyol ketemu Jerman lolos, mereka ke perempat final berhadapan. Perancis dengan Portugal bisa lolos ke perempat final. Inggris ketemu Italia misalnya, ulangan ya kan. Terus satu lagi ya, gua nggak tahu apakah Belgia ketemu Austria di perempat final, ya kan Austria lolos sebagai juara grup. Tapi yang jelas di per-8 final ini laga-laga pasti seru, Dev.
Kita ngobrol, Swiss Italia, lu aja tadi gua tanya siapa yang bisa menang, lu belum tentu bisa jawab. Bisa. Siapa lu? Jawaban gue Itali. Walaupun gue menganggap Itali ini bakal gagal di 16 besar. Gimana sih Itali lawan 16 besar kan lawan Swiss. Iya. Berarti lu pegang Itali tapi Itali kalah gitu. Iya. Enggak gini. Kenapa gue bilang Itali yang akan lolos? Karena kita udah lihat lah gitu di 3 kali putaran fase grup, ya Itali bertahannya dengan cukup bagus. Ya lu tadi juga di maksudnya lu Itali lolos 16 besar. Di 16 besar mereka ngalahin Swiss. Iya. Berarti lolos ke 8 besar dong. Bukan gagal di 16 besar. Tadi lu bilang gagal di 6. Gue pengennya, maksudnya gue pengennya di Italia nggak lolos di 16 besar gitu, karena gue lihat Italia bermainnya cukup bertahan dan dia kalau nyerang tuh nggak tajam-tajam banget gitu loh. Tapi kalau misalkan dilihat dari prediksi gue nanti di 16 besar, Italia akan lolos. Itali, Iya. Swiss ya. Kalau lepas gue tadi ya, gue seneng dengan hiburan kalau pemain Itali nyanyi lagu kebangsaan. Iya. Menurut gue malah Swiss yang bisa lolos. Oh gitu. Iya. Ya buat gue Swiss main sebagai tim, ya. Oke. Main sebagai tim, walaupun dia jadi mereka sempat hampir kalah sama Skotlandia, dapat gol menit terakhir juga di injury time. Tapi mereka juga bisa leading sama Jerman. Jadi menurut gua Swiss bisa menang. Dan ini mungkin bisa 120 menit. Ya itu dia, Iya kan? itu dia. Bisa Karena udah di 120 fase menit. knockout kan? Udah di fase knockout. Iya, jadi kuat-kuatan aja dan itu apa Bang DJ yang kenapa gue bisa bilang Italia yang akan lolos, karena ketika udah masuk ke babak perpanjangan waktu, ya gue ngeliat Swiss berat di situ. Iya. Dan satu ya highlight Swiss Italia, gue Interisti Pak. Oke. Jan Sommer akan dikeroyok Federico Di Marco, ya kan? Iya. Davide Fratesi, Bastoni. Matteo Darmian, iya kan? Iya kan? Nicola Barella, ya kan? Jadi itu akan menjadi laga yang Jan Sommer kan kiper terbaik di Serie A musim lalu. Oh iya. Ya, clean sheet-nya paling banyak ya? paling banyak. Oh iya. Tapi kan karena juga pertahanannya kan Bastoni, Di Marco, ya kan Darmian gitu kan. Ya kita akan lihat laga seru itu. Selain yang tadi kalau per-8 final Jerman sama Denmark udah pasti. Kan ketemu Jerman sama Denmark. Lu Jerman-Denmark pasti unggulin Jerman. Iyalah. Iya kan? Iyalah. Walaupun ini katanya ulangan final tahun 92. Ah, ya udah kan? jauh udah banget, udah panjang jauh. Udah berbeda gitu kan. Udah berbeda, udah nggak relevan juga gitu. Udah berbeda. Tapi ya gue sangat menyayangkan sih, berarti ini benar-benar ya Bang DJ di 8 besar nih semuanya tim-tim besar nih kemungkinan yang akan ya kalau udah di 8 besar ya Dev, ya wajar dong ya. Lu ngarepin Spanyol, Jerman. Lu mau utak-atik misalnya juga ya bisa jadi Jerman ketemu Inggris. Kan juga laga penting. Gede, iya. Jerman disingkirin Inggris di 16 besar yang edisi lalu. Ya kalau udah di 8 besar kan semakin mengecil, ya kan? Ya kita berharap aja lah Spanyol, Jerman, Portugal, Perancis. Ya Inggris, Italia, Belgia, Belanda lah. Kalau Belanda nggak ketemu Belgia nih di 16 besar. Kalau ketemu di 16 besar, lu berani bilang Belanda menang lawan Belgia? Belum tentu. Belum tentu. Negara bertetangga, men. Belanda, Belgia, gengsi tinggi, ya kan? Lukaku sekarang kan memimpin daftar top skor dengan 3 gol kalau nggak dianulir VAR. Ya maksud gua, ya sekali lagi ya, laga-laga di 16 besar, walaupun ya tim unggulan ya pasti punya pengalaman lah. Punya pengalaman pasti. Kalau tadi kan gua pengen lo menjawab tentang prediksi lo di semifinal gitu kan. Kalau itu kan masih jauh ya, gitu ya, masih jauh. Ya, oke. Kita balik aja deh. Gua mengunggulkan Jerman, Inggris, Belgia, Perancis. Ya kan? Kalau ngelihat slotnya sekarang, apalagi kalau Belgia juara grup, itu kemungkinan ketemu di semifinal. Karena Jerman satu bagan sama Perancis tapi beda jalur. Di bagian yang sama tapi jalurnya beda. Iya, atas bawah. Nah, kalau Inggris, misalnya Belgia aja masih beda. Kalau lu kan jagoannya siapa? Gua di awal megang Inggris, Prancis, Belanda. Satu lagi? Kalau ditanya Spanyol kan? Kalau kuda hitamnya gua Portugal. Justru malah Austria. Lu kan nggak bilang Austria waktu pas itu kita. Iya kan lu sekarang ngaku. Makanya enggak gini. Gini. Gua nih setelah
setelah 2 putaran. Jangan 2 putaran, 3 putaran jangan-jangan fase grup. Kan 2 putaran Austria belum menang lawan Belanda. Oh enggak, gue tetap di Lu setelah udah Austria. Oh, iya, gila, gue udah setelah putaran kedua, gue udah menyingkirkan Inggris, Prancis, sama gue udah menganggap Austria yang menjadi kuda hitam. Gitu Bahkan ya? gue menganggap Austria sama Ceko yang akan menjadi kuda hitam di Euro kali ini. Ceko Gitu. belum tentu lolos. Ya. Kalau kalah besok sama Turki atau Seri tersingkir, Pak. Iya, makanya kan itu kan yang gue lihat pribadi gitu. Nah setelah dilihat bagannya seperti ini, ya karena juga di putaran kedua grup kemarin gue udah nggak ngunggulin Inggris sama Prancis, jadi ya gue pengen melihat Spanyol justru melaju sejauh mungkin sama Sejauh Belanda. mungkin, ya. Iya. Ya Spanyol dan Belanda bisa terpisah bagannya. Iya, Bisa terpisah. terpisah. Tapi kan Spanyol ya tadi ada Jerman. Itu Dan dia. dengan tradisi kalau Piala Eropa digelar di tahun yang ada angka 4 tuan rumah ke final. Dan mesti lihat loh, Spanyol itu ya menurut gua cuma sampai yang kita ngomong ke fase gugur ya. Praktis dia main bagus ya waktu lawan Kroasia. Lawan Italia kesulitan. Ya kecuali lawan Albania gue skip lah ya karena Iya, dia karena gue menurunkan juga tim nggak kedua. nganggap Iya, itu iya. juga. Tapi ketemu Jerman tuan rumah ya itu akan menjadi duel sengit. Oke. Jerman nggak mau dong. Berarti pot semifinal lu yang lo favoritkan ya? Maksudnya Ya udah kalau yang gue tetap- favorit nggak mau, masih kemungkinan itu masih ada. Tapi kalau lo tanya apakah itu ya gue sendiri juga ya kita lihat lah. Gue yakin semua tim terutama tim pelatih setelah mereka lolos, mereka evaluasi luar biasa. Pasti. Akan lakukan Pasti. luar biasa, Ya. ya kan? Apakah Inggris akan tetap bertahan dengan starter Phil Foden, Bellingham, dan Bukayo Bukayo Saka Saka. untuk mendukung Harry Kane dengan mencadangkan misalnya Cole Palmer dan tidak memberi kesempatan Anthony Gordon bahkan untuk main? Kan belum tentu. Atau mereka merubah pola kan? Yang tadinya 4-2-3-1 mungkin jangan-jangan mereka akan main dengan 4-4-2 mendorong Foden ke depan supaya Cole Palmer punya tempat, kan kita nggak ada yang tahu. Gue tahu sih kadang itu gak akan terjadi sih. Ya itu kan karena lu nggak suka sama Southgate, iya kan? Nanti kita WhatsApp aja dah. Ya oke, boleh. Ya, oke. Ya kan? Tapi yang jelas, Dev, ini 16 besar, ya kan? Harus konsisten, artinya tim harus berani untuk bermain dan nggak ada jalan lain untuk menuju Berlin di laga puncak ya mereka harus menang. Siapapun Oke. timnya. Oke. Sip, Ya kan? kalau gitu. Mungkin kalau untuk ngebahas semifinal atau final masih terlalu Nantilah, dini nanti ya, kita ajak masih juga deh Mas ADP atau siapa kita ajak untuk ngobrol buat ngobrol lebih Ya, jauh tentang di perempat final, perempat semifinal ke sana ya. Iya. Oke, Mas Bang DJ. Kalau gitu ini juga waktunya udah habis juga Ya. dan harus melanjutkan kegiatan selanjutnya. Jadi sampai di sini dulu pembahasan Euro kali ini, dan kalau prediksi kalian semua gimana, siapa yang akan melaju at least ke semifinal deh. Favorit semifinal kalian coba tulis di kolom komentar. Kalau gitu sampai di sini dulu, sampai bertemu di edisi Euro selanjutnya. Bye bye.